Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bapak Bayu Tama. Perkenalkan saya Dwi Putra Asmara. Saya mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi dan pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan topik terkait tugas UTS dengan judul peran Jerome Powell dalam pembentukan narasi ekonomi global, perspektif framing dan juga agenda setting. Saya akan membahas bagaimana Jerome Powell ini tidak hanya membuat kajian, ia juga membentuk cerita ekonomi global lewat kata-kata dan juga prioritas isu. Jadi, saya menggunakan lensa framing dan juga agenda setting untuk melihat efek komunikasinya. Baik, masuk ke latar belakang ya. Yang pertama itu adalah kepemimpinan kunci The Fed. Jerome Powell ini sebagai ketua federal ya atau The Fed sejak tahun 2018 ini memegang peranan sentral dan juga menentukan arah kebijakan moneter di Amerika Serikat. Pengendali stabilitas ekonomi dunia. The Fed ini adalah bank sentral Amerika Serikat yang mengontrol suku bunga, terus juga keputusannya memiliki dampak langsung dan juga besar terhadap stabilitas ekonomi, pasar keuangan, dan laju pertumbuhan global. Dan terakhir, sorotan di tengah krisis. Ini kebijakan Powell ini sangat disorot di tengah krisis pandemi. Rantai pasokan yang terganggu dan juga lonjakan inflasi global menunjukkan atau menjadikannya figur utama dalam narasi ekonomi internasional. Nah, jadi di antara tiga ini, secara ringkasnya, memang posisi Powell itu bukan sekedar teknis dalam situasi krisis. Pasar membaca ucapannya sebagai petunjuk tentang resiko, ya, likuiditas, sehingga komunikasinya memiliki efek nyata terhadap stabilitas ekonomi global. Selanjutnya yaitu kerangka teoritis memahami kekuatan komunikasi moneter. Komunikasi kebijakan moneter tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga strategi. Nah, saya menggunakan dua lensa teori komunikasi yang telah dipelajari untuk menganalisis dampaknya. Yang pertama itu adalah framing, dan kedua itu adalah agenda setting. Nah, fokus pertama mungkin ke framing. Ini cara Powell memilih kata dan juga menekankan aspek tertentu dalam pesan kebijaksanaannya, seperti penggunaan istilah penyesuaian suku bunga atau kebijakan moneter yang ketat. Ini membentuk interpretasi publik dan pasar, mengarahkan mereka untuk memahami resiko peluang yang ada. Selanjutnya itu adalah agenda setting. Powell dan The Fed ini secara efektif menekankan isu ekonomi yang mana akan mendominasi perhatian media global dan juga publik. Isu seperti inflasi, suku bunga, dan kondisi pasar tenaga kerja menjadi fokus utama diskusi global berkat penekanan The Fed ini sendiri. Dan contoh nyata, ini pidato Powell ini mengisyaratkan potensi pemangkasan suku bunga dapat mengubah ekspektasi pasar secara signifikan dalam hitungan jam. Mungkin untuk trader ketika melihat situasi pidato Powell ini memicu psikologi yang cukup berat karena memang arah pasar, arah candlestick pun juga memang sebenarnya sulit untuk diraba atau mungkin bahkan diterka kemana arah pasar dan juga arah candle tersebut. Dan kalau misalkan dilihat dari kedua ini ya, yang saya amati antara framing dan juga agenda setting, ini framing mempengaruhi bagaimana pasar membaca kebijakan dan juga agenda setting ini mempengaruhi apa yang dibicarakan. Nah, Powell ini mengkombinasikannya kedua hal ini atau dikombinasikan oleh Powell, ia membingkai isu seperti fragile inflation dan juga menempatkan di pusat perhatian. Oke, selanjutnya pemberitaan media membedah framing komunikasi Powell. Nah, media memainkan peranan yang sangat penting sebagai perantara utama mengadopsi framing yang disediakan Powell untuk menjelaskan kebijakan moneter kepada audiens global. Adapun framing digunakan mungkin lebih ke arah kehati-hatian ya. Media global sering menggunakan framing kebijakan moneter hati-hati dan penyesuaian suku bunga yang diperlukan untuk menggambarkan langkah-langkah The Fed menekankan sifat terukur dan juga tindakan tersebut. Saya sudah sampaikan kenapa harus kehati-hatian, karena ini menyangkut banyak hal ya, terutama ekonomi dunia. Seperti itu, ketika si Powell salah menggunakan kalimat dan juga beberapa informasi yang salah, ini fatal akibatnya. Selanjutnya yaitu adalah pendekatan risiko. Seperti dari gambar yang saya sudah lampirkan, informasi terkait dari Bloomberg dan juga BC.com, ini secara konsisten menekankan risiko pasar, khususnya terkait pasar tenaga kerja yang ketat dan juga inflasi yang berkelanjutan. Dan selanjutnya yaitu adalah sentimen investor, volatilitas pasar saham, aset kripto setelah pengumuman The Fed ini menunjukkan betapa kuatnya framing dalam membentuk sentimen memicu reaksi cepat dari investor global. Contohnya, ini jika Powell mengatakan inflasi lebih persisten dari perkiraan, nah imbal hasil obligasi jangka panjang naik, saham turun, dan juga mata uang safe haven itu menguat. Dampaknya apa? Dampaknya viral, bahkan memang belum ketika informasi disampaikan.
Bahkan hal sederhana ketika si Powell ini masuk ke ruangan dan mengucapkan good afternoon ladies and gentlemen, terkadang menjadi simbol ketegangan dan juga kewaspadaan di media sosial, menunjukkan bagaimana setiap gestur dikonsumsi sebagai isyarat pasar. Dan beberapa orang yang mungkin cenderung terjun ke dunia pasar, market, dan juga trading, hal ini sudah menjadi biasa ketika pengumuman FOMC maupun CPI terkait pidato Powell mengucapkan good afternoon, di mana candlestick yang sudah tidak jelas arahnya atau naik ataupun turun. Nah, hal ini memicu psikologi dan juga pemahaman dari khususnya halayak terkait informasi yang disampaikan dan juga framing dan juga agenda setting yang dibuat oleh Jerome Powell ini sendiri. Selanjutnya, ini pemberitaan media, agenda setting, dan implikasi global. Media tidak hanya melaporkan kebijakan Powell, tetapi juga memang sebenarnya memperkuat agenda ekonomi yang ditentukan oleh The Fed, menciptakan diskursus yang mendunia. Adapun 3 poin yang saya amati, yang pertama itu adalah isu utama yang disorot. Nah, media ini secara konsisten menempatkan inflasi tinggi, resiko pengangguran, dan keputusan suku bunga sebagai topik berita utama mereka. Nah, ini menjadikan agenda diskusi publik di berbagai negara. Selanjutnya, yaitu adalah keterkaitan global. Banyak berita yang menghubungkan kebijakan domestik Powell dengan dampak global. Misalnya, bagaimana kenaikan suku bunga The Fed ini mempengaruhi nilai tukar, terus juga hutang, dan kebijakan moneter bank sentral di negara berkembang seperti yang ada di negara kita, negara Indonesia. Dan selanjutnya itu adalah narasi independensi. Nah, konflik politik antara Powell dan juga mantan Presiden Trump, ya, ini juga sering dijadikan agenda yang secara tidak langsung memperkuat narasi, ya, mengenai independensi The Fed dari tekanan politik, sebuah faktor penting terhadap kepercayaan pasar seperti itu, ya. Karena efeknya bukan hanya sekedar di pasar Amerika Serikat saja gitu loh. Kita sebagai negara berkembang juga merasakan dampak melalui mata uang dan juga akses modal. Oleh karena itu bahasa Powell, ya, ini juga disebut sebagai ekonomi luar negeri yang sensitif. Oke, yang terakhir ini kesimpulan. Jadi kekuatan komunikasi moneter di era informasi dan juga digitalisasi, ada 4 poin utama yang saya sorot, ya. Yang pertama itu adalah komunikator utama ekonomi. Nah, si Jerome Powell ini melampaui perannya sebagai pembuat kebijakan. Ia adalah komunikator kunci yang membentuk narasi ekonomi global. Selanjutnya itu adalah membentuk persepsi pasar. Pesan-pesan yang strategis, ya, melalui framing yang hati-hati mempengaruhi ekspektasi pasar dan juga persepsi resiko publik. Dan yang ketiga itu adalah mengendalikan fokus media. Agenda setting The Fed, ya, ini mengarahkan fokus media dan juga diskursus global pada isu-isu moneter yang paling krusial. Dan terakhir itu adalah stabilitas ekonomi global. Peran Powell ini menggarisbawahi bahwasanya memang komunikasi yang efektif adalah komponen vital untuk menjaga stabilitas ekonomi dunia saat ini. Jadi secara keseluruhan dari 4 ini, ya, kalau ditarik menjadi sebuah kalimat, memang sebenarnya Powell ini bukan hanya di keputusan suku bunga saja, tapi melainkan di bagaimana ia itu menyampaikan keputusan itu, komunikasinya yang efektif, dan juga alat sebagai kebijakan yang kuat nanti ke depannya. Baik, kurang lebih seperti itu presentasi saya terkait dari tugas UTS pada semester ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.